Assalamualaikum. Hari ini kita akan mempelajari menentukan nilai optimum pada program linier dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Ayo kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang program linier. Masih seperti kemarin, hanya saja di saat ini kita menentukan nilai optimum. Nah, beberapa yang lalu kita sudah mempelajari program linier juga kan? Ya. Nah, ini penerapan konsep program linier dalam permasalahan kontekstual, berarti dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya hari ini siapa yang tidak datang? Semua ya? Ya. Suja nggak masuk? Sudah ya? Kemarin gimana Suja? Lomba, oke. Bukunya sudah dikeluarkan? Sudah. Yang paling penting laptopnya sudah diinstal dengan GeoGebra? Oke. Pulpen semua siap ya untuk belajar? Ya. Siap untuk belajar. Oke, kalau udah siap, ini kita ada tujuan pembelajaran. Nah, untuk apa kita belajar? Jadi ada tujuannya, ada juga nanti manfaatnya. Yang pertama, tujuannya itu peserta didik. Menyiapkan masalah konseptual yang berkaitan dengan program linier, dua variabel dengan benar. Ya, jadi hari ini ada dua tujuan yang kita harus capai. Ayo mengingat, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa, Habib? Pertemuan kemarin kita mempelajari apa, Habib? Membuat model matematika dan menggambar di HP. Nah, iya betul. Kasih tepuk tangan dulu untuk Habib. Untuk menentukan DHP, itu gimana, Alaina? Ya. Iya, harus cari foto. Oke. Untuk menggambar grafik gimana Ludia? Apa yang harus kita perlukan biar kita bisa gambar grafik? Biar kita bisa gambar grafik, kita harus tahu titik-titiknya dulu Ya. dan persamaan-persamaannya gitu. Oke. Masih ingat berarti ya untuk menggambar DHP sama model matematika. Karena dua hal itu yang akan kita gunakan di hari ini. Itu ada sebuah video nih, video motivasi. Jadi mungkin dengan video ini bisa membangkitkan semangat kalian belajar program linier, karena itu berguna untuk menjadi usahawan tuh bisa berguna kali ya. Kemarin kita ada melihat video sirup jahe ya. Belajar program linier dan usaha kuliner. Emma biasa membuat kue dan menjualnya di toko dekat rumah. Jenis kue yang ia buat adalah donat dan cupcake. Ini adalah sebuah motivasi kita. Kalau mau jadi usaha ya harus perhitungannya harus mantap ya. Jangan sampai rugi nanti. Nah, jadi harus berapa banyak donat atau berapa banyak cupcake yang harus dibuat. Nah, sekarang ada sebuah permasalahan. Jadi ini permasalahan. Kalau permasalahan kita apain ya? Kita selesaikan ya. Jadi ini nanti ada di LKPD, akan Ibu bagikan di LKPD. Ini masalahnya tentang, ada gambarnya. Nanti Ibu tanya beberapa hal. Jadi ada seorang pedagang roti keju dan roti coklat dapat menjual tidak lebih dari 50 porsi per harinya. Kemudian ada besar modal yang dibutuhkan. Untuk roti keju ada 4.000, untuk roti coklat ada 3.000. Sementara uang yang tersedia itu hanya 180.000 sebagai modalnya. Jika suatu roti keju dijual 5.000 dan roti coklat dijual 4.000, maka uang maksimal yang mungkin diperoleh oleh pedagang itu berapa? Ini kan menggunakan konsep program linier. Oke, kalau gini masalahnya, kira-kira apa yang mau kita lakukan pertama kali? Pertama kali apa yang harus kita lakukan? Setelah itu
bisa dilihat di LKPD yang akan dibagikan. Oke, sekarang duduk berkelompok. Udah sesuai nih? Sudah? Kalau udah sesuai, oke. Kalau belum sesuai, silakan boleh berpindah. Kalau begitu, mari kita bekerja. Ini akan dibagikan dulu LKPD-nya. Ada bahan ajarnya juga ya, bahan ajar dan LKPD. LKPD nanti dikumpulkan. Nah, dikumpulkan, diisi di LKPD. Jadi itu untuk nilai per kelompoknya. Ya, Bu. Nanti ada evaluasi juga, itu sebagai nilai mandiri. Jadi hari ini sekali kita belajar tiga nilainya dapat. Ibu kasih waktu 20 menit. Silakan mengerjakan dengan teman kelompoknya. Jadi sambil mengerjakan, nanti kalau nggak paham boleh ditanyakan. Dan ibu menilai juga sikap kalian dalam bekerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan yaitu model matematika dalam konteks program linier dan menjelaskan grafik secara manual. Sebelum kami dari kelompok 3 dan perhatikan sampai habis ya. Oke, kita ke langkah 1. Langkah 1, cara membuat modelnya adalah X tambah Y kurang dari 50. Kenapa kurang dari 50? Karena di soal tidak lebih dari 50. 50, X-nya 0. Dan maka diperoleh titik potongnya X dari sama 1, X 0,50 dan titik potong Y 50,0. Kurang dari 50 itu benar. Apabila benar, maka arahnya itu menjauhi 0. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan penjelasan kepada kami. Penjelasannya itu sangat bagus. Cuman saya memiliki satu pertanyaan. Itu harus diubah jadi 0. Apakah bisa X itu diubah jadi angka lain? Oke, terima kasih. Akan titik 0,0 ini dapat mempermudahkan kita untuk mencari dengan tadi garis tadi. Kalau kita pakai titiknya di 1 atau 2 itu bisa saja. Namun nanti itu caranya akan sangat rumit dan sangat panjang. Jadi untuk mempermudah kita menggunakan titik 0,0. Ya. Terima kasih. Oke, untuk teman-teman. Bagus ya. Jadi ada dijelaskan secara digambar lagi tuh grafiknya dengan berwarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
cara menggunakan GeoGebra untuk menentukan nilai maksimum. Nah, kita kan tadi udah tahu nih dari kelompok sebelumnya, udah ditentukan bagaimana cara mendapatkan persamaannya. Ketika kita menggunakan GeoGebra, langsung saja kita masukkan persamaannya. Persamaan yang pertama 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 180. Nah, sekarang kan sudah dapat gambarnya sama kan sama kelompok sebelumnya yang sudah dijelaskan DP-nya yang bersih yang mana. Selanjutnya kita akan menentukan tipotnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk memudahkan nantinya mencari nilai maksimum, kita namain dulu nih titik-titiknya yang terkena hasil. Nah, kesimpulannya adalah untuk memperoleh keuntungan maksimum, roti yang harus dijual adalah 30 roti keju dan 20 roti coklat dengan harga penjualannya Rp230.000. Tidak boleh. Karena apa? Karena nilai dari X-nya itu emang 0 dan nilai dari Y-nya itu 50. Kecuali terbalik, beda lagi cerita. Ya, diambil dari grafiknya. Harus mengikuti grafiknya. Oke, Ibu kuatkan ya, karena itu ada daerah himpunan. Nah, jadi kita harus ambil daerah himpunan aja. Kalau tidak masuk daerah himpunan nggak bisa kita masukkan. Atau kita dulu ya. Mungkin sekian dari kelompok kami dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang presentasinya juga sudah, maka kita akan melakukan evaluasi. Jadi tadi kalau menyimpulkan tadi ada kelompok yang sudah menyimpulkan tadi. Nah, kesimpulan yang tadi adalah untuk memperoleh keuntungan maksimum, Ya. yang roti yang harus dijual adalah 30 roti keju dan 20 roti coklat. Ya, itu juga sebuah kesimpulan. Kita tahu berapa jumlah yang harus dibuat, ya kan? Ya. Kemudian yang pertama itu langkahnya adalah Membuat model matematika. Oke, membuat model matematika. Kemudian menggambar grafik. Menggambar grafik itu sekalian menentukan daerah himpunan. Setelah itu apa lagi? Habis itu menentukan fungsi maksimum. Nah, jadi inilah langkah-langkah dalam proses menyelesaikan soal program linier. Apa yang kamu rasakan? Perasaan kamu hari ini? Karena ada penjelasan lah sedikit biar ada koreksi itu ibu ke depannya. Jadi setelah ditulis nanti ditempelkan ke papan tulis seperti biasa. Biar cantik. Terima kasih atas refleksinya sudah dituliskan. Dan juga pembelajaran kita hari ini telah selesai. Nah, jadi kita ke depan ada belajar lagi tentang matrik. Itu baru.